Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat kesedihan Rasulullah, melihat irinya Rasulullah terhadap umat-umat terdahulu, maka Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu malam yang begitu mulia, yang mana bisa menandingi amal-amalnya orang terdahulu selama 1000 bulan. Apakah malam itu? Yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana di dalamnya, di malam itu turun Al-Quran sebagaimana pedoman untuk hidup kita, turun para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita beribadah, ibadah apapun itu, maka amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ada para ulama mengatakan 1000 bulan itu sama halnya 83 tahun. Akan tetapi waktu yang sebentar itu bisa mengalahkan amal ibadah kita yang 83 tahun. Dikatakan hari itu, malam itulah Allah yang berikan, Allah yang memberikan kita, Allah yang memberikan malam itu. Kita mungkin bisa ibadah selama 83 tahun, akan tetapi itu usaha kita. Akan tetapi kalau malam Lailatul Qadar itu sudah Allah pilihkan, Allah khususkan, sehingga malam itu mengalahkan malam-malam yang lain kita yang biasa. Lalu bagaimana kita mencari malam Lailatul Qadar? Bagaimana kita mencari? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu dalam malam-malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Kayak malam ini kita masuk malam 23 malam ganjil. Berarti kita maksimalkan lagi ibadah kita, kita maksimalkan lagi doa kita. Dikarenakan kalau pindah malam ini malam Lailatul Qadar, mungkin kita ada ditampakkan, kita kadang melihat malaikat turun, kadang mungkin dikarenakan mungkin hijab-hijab yang menutupi kita, menutupi mata kita, dikarenakan dosa-dosa kita. Akan tetapi dengan kita bersungguh-sungguh dan bersangka baik bahwasanya malam ini Lailatul Qadar, kemudian pas malam itu, maka beruntung mana kita mendapatkan bonus yang luar biasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini mulia dikarenakan malam Lailatul Qadar. Seperti kayak kita disembunyikan kematian, hal-hal ehwal kematian disembunyikan waktu hari kiamat, supaya apa? Supaya kita lebih rajin lagi, supaya kita lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesempatan untuk bisa menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam akhir 10 bulan Ramadan kita diberikan kemudahan untuk bisa beribadah, berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ramai kita dikelilingi oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mereka inilah generasi kita yang tua-tua. Makanya dulu mencoba anak ketika jadi imam biar pengalamannya nambah. Kalau kata kayak itu apa lagi? Nah ini kesempatannya. Makanya ketika saya datang pertama kata Yasin, anak-anak yang di pondok-pondok, ayo duduk di muka. Kesempatan kita mengabdikan ilmu kita, jangan malu.
Kapan lagi dan siapa lagi kalau kita bukan orang Islam sendiri, anak-anak sendiri, pemuda remaja kita Islam sendiri yang menggantikan orang-orang tua. Dan karena itu anak-anak sekalian semangat terus untuk menuntut ilmu. Jangan malas, jangan terus sudah beli HP aja diikuti. Sampai tarawih HP aja diikuti. Dipegang kalau ada boleh diikuti. Baik, malam ini adalah malam yang ke-23. Rasulullah SAW telah bersabda, "Muhammad, barang siapa yang berdirikan, artinya barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar." Jadi sudah disebutkan malam Lailatul Qadar itu oleh Anda bahwasanya adanya di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kita tidak fokus 21, 23, 25, 27, 20, tidak fokus itu saja, tapi kalau bisa selama 10 hari terakhir itu kita beribadah. Karena kata Rasul, "Man qama Lailatul Qadar imanan," karena iman kita. Wahtisaban, karena mengharap rahmat ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kalau beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah sholat berjamaah, kita tidak pernah sholat tarawih, alhamdulillah di tahun ini kita diberikan hidayah petunjuk oleh Allah sehingga kita bisa untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Oleh karena itu inilah hidayah yang sangat luar biasa. Dan kalau kita merasa terlalu banyak dosa, tidak ada yang namanya hamba manusia ini tidak berdosa. Oleh karena itu kesempatan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Apalagi di 10 terakhir, peraihnya ini peraihnya orang-orang yang memang pilihan, orang-orang pilihan. Maka disebutkan oleh Rasulullah, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar." Ramadan, bulan Ramadan itu awalnya 10 pertama itu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah penyuruh, baik pendosa, orang yang pernah maksiat, apa semuanya, bahkan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, semua dapat curahan rahmat. Sehingga di mana-mana Pak, awal Ramadan itu masjid full, penuh, sampai panitia bingung, ini banyak orangnya, masjidnya, musholanya kecil ini, karena melimpah ruah. Ini rahmatnya Allah yang pada buruk kasih. Masuki fase kedua. Wa awsatuhu maghfirah. Di masa yang kedua ini sudah ketahuan orang-orang yang dapat tekad, orang-orang yang dapat panggilan khusus di keampunan, masa keampunan Allah, beda sudah. Dan orang yang sholat, orang yang ke masjid, maju sudah, maju sopnya. Kalau pertama full, 10 pertama, 10 kedua maju sudah, sopnya yang maju. Tidak heran, ibarat orang pertandingan pertama, awal pertama penyisihan masuk, awal kedua semifinal, sampai Indonesia kalah sama Australia. Ini kecintaan. Udah mau buka puasa masih nonton aja main bola. Ini Masya Allah. Makanya kalah Indonesia. Ada orang baca-baca istighfar, baca syahadat dia. Kemudian masuk masa yang ketiga, ya. Wa akhiruhu
masa terakhir pelepasan daripada siksa api neraka. Ini tingkatnya khusus lagi, VIP. Kalau yang kedua VIP. Kalau sudah masuk masa ketiga VIP. Makanya masjid musola tambah maju, sosoknya yang maju. Kenapa? Ada yang mikir mau beli baju lebaran, ada yang mikir mau bulan aku, ada yang mikir gimana mau bayar zakat, ada yang mikir. Nah, pada masa inilah Allah Ta'ala memberikan fasilitas, Allah Ta'ala memberikan tempat khusus, yaitu orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka itu kita banyak berdoa, Allahumma aqfirna minan nar, ya Allah, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Bahkan ada doanya ulama, Allahumma aqfir riqabana wa riqabanina wa ummahatina minan nar. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami, keluarga kerabat kami, orang-orang tua kami daripada api neraka. Di 10 terakhir ini kita minta. Kalau sunnah Allah Ta'ala ijabah doa kita dikabulkan oleh Allah, nanti keluar Ramadan kelihatan orang yang sudah dilepaskan daripada siksa api neraka, semangat ibadahnya dibawa di bulan setelah Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita ibarat dalam masa training, masa latihan, masa mujahadah. Hasilnya di luar Ramadan. Bapak Ibu rahimahumullah, di akhir bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashra awakhiru min Ramadan syadda mizra'ahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Rasul, apabila sudah masuk apabila sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Kalau sudah masuk 10 Ramadan terakhir, kencangkan. Artinya semangatnya ditambah-tambah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan itu dengan membangunkan ahli keluarganya, istri, anak, ayah bangun, kita sholat malam untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya'tatifal ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah, summa i'tiqafa adwanuhu min ba'dih. Hadis riwayat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pada 10 terakhir bulan Ramadan, beliau sejak berada di kota Madinah sampai beliau wafat, itu setiap akhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf di masjid. Jadi anak-anak maupun tua-tua, 10 terakhir kita iktikaf di masjid. Kalau tidak bisa full seharian, pas malam atau sholat maghrib berjamaah, terus iktikaf, baru sholat isya, sholat tarawih, sholat witir minimal. Kalau bisa malam bangun, kita untuk beribadah, kita bangunkan
Ini Pak, perangnya luar biasa. Niat sudah semangat mau bangun malam, sudah malam, sudah jam 1, jam 2 sudah bangun ngantuk. Makanya Rasulullah mengibaratkan mengencangkan balikan kita. Bahkan harus kita cari caranya supaya malam itu kita misalnya bisa jaga, kalau bisa harus tidur. Nanti ada sholat subuh tidurnya, biar malam 10 malam terakhir itu full kita, kalau bisa. Atau malam ganjilnya aja. Saya diminta setiap malam ganjil di masjid sholat danau itu untuk memimpin dia bolehnya sholat hajat, sholat tasbih. Jadi sebelumnya baca Yasin, Al-Baqarah, Fatihah, kalau sholat hajat baru sholat tasbih, sholat doa, sholat selesai kulit. Dimulai jam 2. Malam ini nih, kalau sudah pulang dari sini, kalau saya mau tidur, susah bangunnya. Oleh karena itu salah satu caranya jam itu dulu. Pulang jam 3 selesai, kalau mau makan biar kamu bisa istirahat, subuh bangun tidur lagi. Apalagi besok kalau orang pegawai libur, kalau bapak-bapak tidak libur harus ke sawit. Jadi harus dicari. Nah, minimal sholat isya-nya berjamaah, tarawih sudah, ya, tarawih, terus witir dikerjain, tidak bisa bangun malam, minimal sholat subuhnya berjamaah. Dicari Pak, kita raih ini kesempatan Ramadan, dan kita, ya Allah, mungkin Ramadan ini tahun ini Ramadan terakhir, ya Allah. Apakah mampu kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang? Tidak tahu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini kita raih semaksimal mungkin. Dan jangan lupa Pak, Bu, anak sekalian berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Ujar Allah, apabila umat engkau wahai Muhammad bertanya tentang aku padakan, bilang aku datang. Itu makanya diminta kepada kita, jangan terus apa aja kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kita sholat, ya, ketemu Ramadan, sholat kita sama hidupnya 83 tahun. Kalau dihitung-hitung 83 lebih, 83, sekian. Itu 10 min alfi 1000 bulan. Jadi perhitungan tahunnya 83 tahun atau lebih. Sholat 1 kali aja. Kemudian kita bersedekah malam itu, atau siangnya kita bersedekah, ketemu malam Lailatul Qadar sama sedekah kita dengan 83 tahun. Sampai mengeluarkan membukakan orang puasa, berkebetulan malam Lailatul Qadar luar biasa kita membuka. Kita mengasihi anak yatim, kebetulan malam Lailatul Qadar sama pahalanya 83. Kita membantu memakmurkan masjid, kita pel masjid, kita siapkan masjid, kita siapkan musola, kita siapkan perangkat makam kita untuk keluarga kita. Betul kebetulan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama 80. Ibu-ibu setiap malam menyiapkan makan untuk keluarganya. Kita bangun jam 3, suami tidur, anak tidur, 4:30 kurang
dibangunin, siap makan. Nah, luar biasa. Ibu-ibu sangat luar biasa. Niatkan untuk pengabdian dan ibadah kepada Allah, pengabdian dan ibadah kepada suami dan untuk anak, maka sama pahalanya kita dalam waktu 3 tahun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir, kalau kita tidak bisa bangun malam, maka ketika kita sahur, selesai sahur, belum lagi waktu subuh, sempatkan sholat walau 2 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atani fi zawbil laili khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita sholat di sepertiga malam itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Ketemu malam Lailatul Qadar, tambah kelipatannya berapa. Nah, oleh karena itu di awal Ramadan 10 pertama, 10 kedua kita sholat malamnya kadang-kadang bolong. Artinya sholat tarawih bisa aja, tapi sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat tasbihnya, kadang kita sholat, kadang tidak. Oleh karena itu 10 terakhir minimal kita semangat 2 rakaat. Jadi setelah kita sahur atau sebelum sahur kita wudhu, sholat dulu 2 rakaat, baru makan sahur. Jangan tidak makan, karena sahur itu berkah. Jangan tinggalkan sahur, karena sahur itu mengandung barokah. Minimal minum 1 air putih sama 1 biji kurma minimal. Dan sunnahnya kalau buka puasa ketika sudah